Sahabat rumah belajar, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Mutasi Laia. Saya adalah guru di SMP Negeri 2 Selat Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Di tengah wabah virus corona saat ini, pemerintah menganjurkan supaya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan mengajar dari rumah. Mengapa harus dari rumah? Ya, semua harus dilakukan dari rumah dengan tujuan, yaitu untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Oleh sebab itu, pembelajaran jarak jauh adalah suatu keharusan bagi seorang guru. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan harus bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa seperti yang biasa dilakukan di sekolah. Proses belajar dari rumah tentunya menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang pendidik. Namun, saya tidak pernah putus asa dan saya juga tidak putus semangat. Saya terus belajar untuk mencari tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran dari rumah. Adapun beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, yaitu yang pertama adalah WhatsApp, dan yang kedua yaitu Classroom Google. Yang ketiga yaitu Zoom Meeting. Keempat, Google Form, dan yang terakhir tentunya adalah rumah belajar. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, saya melaksanakan proses pembelajaran dari rumah dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Adapun sintak-sintak model pembelajaran Discovery Inquiry Learning yaitu yang pertama adalah stimulus, yang kedua yaitu perumusan masalah, yang ketiga yaitu pengumpulan data, yang keempat yaitu pemrosesan data, dan yang kelima yaitu verifikasi data, dan yang terakhir yaitu generalisasi. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning dalam proses pembelajaran dari rumah, silakan simak video berikut ini. Langkah-langkah pembelajaran model Discovery Inquiry Learning. Pada tahap stimulasi, saya mengarahkan siswa untuk menonton video yang saya siapkan sebagai rangsangan awal terkait materi yang akan disampaikan. Proses penyampaian ini saya sampaikan melalui grup WhatsApp. Pada tahap perumusan masalah, saya meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah yang ada di video yang baru saja mereka tonton, kemudian memberikan beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan secara mandiri atau berkelompok. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data, siswa diberi kesempatan untuk menggali masalah yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi yang relevan. Dan pada tahap pemrosesan data, saya memanfaatkan portal rumah belajar, yaitu fitur sumber belajar. Melalui fitur sumber belajar, banyak sekali informasi-informasi yang dapat diakses, misalnya konten video, audio, dan web. Fitur-fitur yang ada dalam portal rumah belajar yaitu sumber belajar, kelas maya, bank soal, laboratorium maya. Fitur-fitur pendukung lainnya ialah buku sekolah elektronik atau BSE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra,
pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan lain-lain sebagainya. Pada tahap verifikasi, siswa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Proses ini saya lakukan melalui video conference, yaitu Zoom meeting. Pada tahap terakhir, yaitu generalisasi, guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Untuk mengetahui ketercapaian materi yang telah disampaikan, saya menggunakan Classroom Google dan Google Form. Sebagai seorang pendidik, saya bangga bisa melaksanakan tugas mengajar meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan peserta didik, apalagi di masa pandemi corona seperti saat ini. Ayo Bapak Ibu Guru, tetap semangat. Isi waktu untuk belajar mengupgrade diri dengan berbagai ilmu melalui media online yang ada. Apa kata mereka tentang portal rumah belajar? Inilah dia testimoni dari peserta didik. Rumah belajar itu memang asik dan menyenangkan, mudah diakses. Bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.